Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pada ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas pintu-pintu riya yang samar ya. Yang saya beri judul pembahasan kita dengan riya terselubung. Ya. Riya terselubung. Karena syaitan memiliki ciri-ciri yang jitu untuk menjerumuskan anak Adam dalam berbagai model riya ya. Sehingga kita bisa dapati sebagian orang kreatif dalam melakukan riya ya. Riya tersebut sangat halus, terselubung, tapi kalau kita sadar kita bisa tahu itu adalah riya. Dan saya ingatkan sebelum saya menyampaikan materi ini adalah materi untuk kita, bukan untuk mencurigai orang. Karena urusan niat adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita waspada untuk diri kita sendiri, jangan sampai kita terjebak dalam riya yang seperti ini. Ya. Yang dimaksud dengan riya terselubung adalah nampaknya, zahirnya bukan riya, tapi sebenarnya di balik itu ada riya yang samar ya. Contoh riya terselubung adalah misalnya seseorang menceritakan tentang keburukan orang lain ya. Seperti menceritakan si fulan itu kalau sholat subuh selalu terlambat ya misalnya. Di balik ceritanya ini dia ingin tunjukkan bahwasanya dia enggak pernah terlambat dalam sholat subuh ya. Atau misalnya dia mengatakan si fulan itu pelit ya, kalau diminta sumbangan ya Allah pelitnya. Tujuan dia adalah untuk agar orang-orang yang dengar tahu dia tidak pelit, dia tidak seperti itu ya. Intinya dia merendahkan orang lain sehingga dipahami dari perkataan tersebut dia tidak seperti orang tersebut. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah menyampaikan tentang bahayanya riya seperti ini. Ini adalah menggabungkan dua dosa. Dosa pertama adalah riya, dosa kedua adalah ghibah. Dia menggibah orang lain dan dia juga riya. Tentunya tidak semua orang yang menggibah maksudnya riya, tentu tidak. Ini kita bicara untuk kita ya ikhwan dan akhwat, ibu-ibu, bapak-bapak, bukan untuk menuduh orang lain, tetapi untuk kita. Hati-hati, setan bisa memasukkan kita, menjebak kita dalam riya yang terselubung tanpa kita sadari. Kita ingin orang memuji kita dengan cara kita merendahkan orang lain. Ini contoh pertama tentang riya terselubung ya. Contoh yang kedua tentang riya terselubung yaitu seorang menceritakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia ya. Dan itu sebenarnya tidak mengapa ya. Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat-nikmat Rabbmu maka sampaikanlah, karena manusia suka lupa sehingga terkadang dia perlu menyebutkan kenikmatan yang dia rasakan agar dia sendiri ingat atau dalam rangka agar memotivasi orang lain. Tetapi terkadang setan masuk dalam hati kita menceritakan nikmat-nikmat tersebut seakan-akan kita menunjukkan saya orang mulia ya. Sehingga Allah memuliakan saya, berikan saya kemudahan ini, kemudahan anu. Bukan untuk bersyukur, tapi untuk angkuh. Untuk pamer bahwasanya saya adalah seorang yang soleh. Dimudahkan dalam urusan-urusan ya. Seandainya kita ungkapkan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka bersyukur, semakin merendahkan diri kita kepada Allah, kita ini bukan siapa-siapa. Kalau Allah tidak tolong kita tidak bisa apa-apa, tentu itu baik. Tapi terkadang setan masuk dengan cara yang halus, sehingga kita terpedaya, kita menyebutkan nikmat-nikmat tersebut, ternyata agar orang-orang muji kita bahwasanya kita adalah orang yang soleh, orang yang bertakwa, dimudahkan urusannya oleh Allah, dan itu berbahaya. Ini adalah riya terselubung ya. Di antara model riya terselubung ya adalah seorang memuji gurunya dengan pujian setinggi langit. Oh guru saya Masya Allah begini-begini, orangnya hebat, orangnya orangnya suka nangis, orangnya hafalannya banyak, orangnya bertakwa. Muji selalu dia dalam majelis-majelisnya memuji-muji gurunya ya. Ternyata di balik itu dia punya niat. Dia ingin mendompleng ketenaran gurunya ya. Sehingga orang tahu dia muridnya seorang guru yang hebat. Dengan dia memuji-muji gurunya, pada sungguhnya dia sedang memuji dirinya sendiri. Disinilah letak terselubungnya. Dia pamer-pamer gurunya dalam rangka untuk memamerkan dirinya, karena dia adalah murid dari guru tersebut. Nah, ini hati-hati waspada. Kita tidak menuduh orang, ingat ya, saya ulangi lagi, kita tidak sedang menceritakan orang. Kita bicarakan kondisi yang semoga kita tidak terjerumus dalam kondisi tersebut. Seperti seorang muji-muji ustadz karena dia dekat dengan ustadz ya. Agar seakan-akan dia orang yang soleh, karena dekat dengan ustadz berarti dia orang soleh, orang baik. Tidak harus begitu ya. Tidak mesti orang dekat dengan ustadz kemudian otomatis dia menjadi baik, menjadi soleh. Ustadz mau dekat dengan dia karena dia orang yang mulia, belum tentu. Betul, banyak orang tidak dikenal, ustadz pun tidak tahu tentang dia, ternyata dia adalah orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk riya yang terselubung ya
di antara bentuk kreatif untuk bisa riya tapi tidak kelihatan, adalah seorang menunjukkan dirinya low profile ya. Seakan-akan dia tawadhu ya. Dia tunjukkan tawadhunya, mungkin dia cerita begini-begini atau dia menampakkan bagaimana tawadhunya, tapi ternyata di balik tawadhu tersebut dia ingin pencitraan ya. Dan ini ya terselubung tapi nggak terlalu terselubung ya. Apalagi zaman sekarang, zaman pencitraan, orang bisa kadang-kadang mengerti bahkan kita suudzon. Tapi saya ingatkan jangan suudzon sama orang. Kita bicara tentang diri kita. Ini namanya merendahkan diri untuk meninggikan mutu. Ya. Merendahkan diri untuk meninggikan mutu. Hati-hati. Jangan sampai kita berlagak tawadhu, ternyata tujuan kita adalah agar orang muji kita, bahwasanya kita adalah orang yang tawadhu. Kalau kita tawadhu itu sungguh baik, tetapi Nabi mengatakan man tawadhu'a lillah, barang siapa yang tawadhu karena Allah, bukan karena pencitraan, bukan karena ingin dipuji ya. Di antara bentuk riya terselubung ya, misalnya ini berkaitan dengan dai atau berkaitan dengan panitia misalnya ya, kemudian ingin menyampaikan kebahagiaan karena alhamdulillah dakwah rame, pengajian tadi rame ya, yang hadir banyak ya. Dan itu suatu kegembiraan, kita kegembiraan tatkala sunnah tersebar, tatkala dakwah tersebar ya. Tapi ternyata di balik itu dia ingin muji dirinya sendiri. Seakan-akan karena sayalah ustadznya maka rame, atau karena sayalah panitianya maka rame. Hati-hati ya, ini sekali lagi selalu saya ingatkan, jangan nuduh orang, kita bicara tentang diri kita. Hati-hati kita cerita saya berdakwah di sana, pergi ke Papua misalnya atau pergi ke Eropa lah yang hadir lama dan macam-macam. Dalam bentuk disampaikan kepada orang kita bahagia dengan tersebarnya Islam, tapi ternyata di balik itu kita ingin dipuji. Seakan-akan karena sayalah maka orang datang, karena sayalah maka ramai di kampung-kampung. Ya, ini hati-hati, ini adalah riya yang terselubung. Di antara riya terselubung yang disebutkan juga oleh sebagian ulama, kalau tidak salah disebut oleh Munawi ya, dalam Faidul Qadir ya, tentang seorang yang menceritakan ketika ada orang menyelisihi dia maka akan celaka ya. Dia mengatakan si fulan menyelisih saya, lihat dia celaka, kasih musibah Allah, dia dapat musibah. Kenapa? Dia menyelisih saya, dia menjelek-jelekan saya, akhirnya Allah kasih musibah ya. Kita katakan bahwasanya tidak perlulah kita begitu. Kita nggak tahu dia kena musibah karena mencela kita atau tidak, kita nggak tahu. Sampai ketika itu sang ulama, kalau tidak salah Munawi rahimahullah berkata, dia tidak tahu bahwasanya betapa banyak orang yang ingin bunuh Nabi Muhammad SAW ternyata dapat hidayah. Banyak. Khalid bin Walid dulu ingin bunuh Nabi SAW ternyata dapat hidayah. Yang maki-maki Nabi juga dapat hidayah, banyak ya. Dan kita tidak tahu apa kita bisa memastikan karena dia menyelisih kita kemudian kita wali kemudian dia salah ya. Bukankah Allah berfirman gulibatir rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabatim sayaghlibun ya. Allah bercerita tentang dalam surat Ar-Rum ketika peperangan antara Persia dengan Romawi. Pertama Romawi kalah, kemudian Romawi menang. Kaum mukminin ketika itu gembira, Romawi menang mengalahkan Persia. Terus apakah berarti Romawi adalah wali-wali Allah? Ya tidak ya, terkadang kita mungkin taruhlah kita dizalimi kemudian dia dicelakakan oleh Allah ya, padahal belum tentu juga. Bukan berarti kita wali Allah, mungkin saja kezaliman dia lebih besar daripada kezaliman kita sehingga dia dikalahkan. Sebagaimana Persia dikalahkan oleh Romawi, padahal satunya penyembah api, satunya penyembah nabi ya, sama-sama musyrik. Tapi intinya jangan kita kemudian cerita seperti itu. Ada orang celaka gara-gara menyelisih kita. Harusnya kita sedih. Kalau ada orang menyelisih kita kemudian dia meninggal, kita berkata semoga Allah mengampuni dia. Dia tidak ngerti. Ya semoga Allah ini sama orang Muslim. Ya bukan malah kita bangga orang itu celaka. Di antara riya terselubung, ini saya tutup kajian kita tentang riya terselubung. Ini sebenarnya tidak terselubung tapi ya, mungkin bisa dianggap terselubung. Seperti sebagian orang kemana-mana pamer. Oh, istri saya 4 pamer ya. Saya pernah ketemu seorang. Assalamualaikum, ya, waalaikumsalam. Dia mungkin dari mana Saya bilang dari oh, saya alhamdulillah istri saya 4 ya. Saya mau tanya siapa? Saya mau katakan sama dia siapa yang nanya ya. Untuk apa kita cerita sana sini istri kita 4? Ya mungkin ada yang niatnya, Ustaz saya kan niatnya untuk syiar agar orang mau poligami ya, tapi coba ceklah dirimu baik-baik. Kau mengatakan demikian untuk syiar, memotivasi atau ternyata dalam dirimu ingin pamer? Karena kita tahu poligami adalah ibadah ya. Bisa jadi bahan untuk riya dan ujub dan yang lainnya. Maka seorang waspada, dan tentu kita tahu kreativitas iblis syaitan untuk menjerumuskan orang dalam berbagai macam riya terselubung sangat banyak. Ini hanya sekedar contoh agar kita waspada. Sekali lagi saya ingatkan, bukan dalam rangka untuk menuduh orang. Kita tidak boleh masuk urusan niat orang lain ya. Nabi saja tidak berbicara tentang niat orang-orang munafik. Seperti dikatakan ya, bahwasanya hukum bidzahir wallahu yatawalla sarair. Perkataan, hukumlah seorang dengan zahirnya dan serahkan
niatnya kepada rahasia niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit riya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.